Sore hari ini saya tergerak untuk menyampaikan kisah tentang seorang raja Israel yang namanya Hizkia. Dulu dia orang yang sangat berkenan di hadapan Tuhan Elohim, tapi kemudian Tuhan berubah. Tuhan jadi kesel sama dia. Kenapa? Nanti akan kita bahas satu persatu. Pada waktu itu di zaman kerajaan Israel, orang-orang kerajaan Israel itu menyembah berhala seperti perilaku bangsa-bangsa lain di sekitar kerajaan Israel. Dan pada waktu itu Bapak Ibu pernah membaca kisah tentang ular tembaga, yaitu patung ular yang dibuat oleh Musa, di mana orang-orang Israel berdosa lalu digigit ular. Dikasih Tuhan hukuman digigit ular, lalu mereka minta ampun, maka dalam iman mereka memandang kepada ular tembaga itu dan mereka tidak akan mati karena digigit ular. Dan menariknya di zaman kerajaan Israel ini, Nehustan, ular tembaga itu namanya Nehustan, itu masih disembah-sembah sama orang Israel. Jadi karena mereka percaya ada kuasa supranatural mengalir di situ, mereka bahkan membakar korban persembahan di sana. Lalu Raja Hizkia tahu bahwa ini enggak baik, ini bukan buat Tuhan, tapi ini jadi lebih ke berhala, maka Hizkia membakar Nehustan tadi, lalu dia menghancurkan berbagai macam mezbah-mezbah yang diberikan kepada berhala, dan membawa bangsa Israel kembali menyembah kepada YHWH Tuhan. Dia adalah raja yang saleh dan benar. Dia menjauhkan semua penyembahan berhala dan memaksa orang untuk bertobat kembali ke jalan yang benar dan beribadah kepada Tuhan di bait suci. Oleh karena perbuatan baiknya inilah maka Tuhan sayang sama Hizkia. Tuhan membela Raja Hizkia ketika dia dikepung oleh musuhnya bangsa Asyur, dan pada waktu itu bangsa Asyur menjelek-jelekkan, mana Tuhanmu? Dia berkata seperti itu kepada orang Israel, lihat tuh Tuhannya orang Mesir kalah, Tuhannya orang ini semua kalah oleh bangsa Asyur. Jadi kamu jangan berani-berani sama bangsa Asyur. Ketika bangsa Asyur ngomong seperti itu sama orang Israel teriak cari Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mencerai-beraikan bangsa Asyur sehingga akhirnya bangsa Israel tidak lagi takut di bawah kekuasaan bangsa Asyur. Ada yang menarik, pada waktu itu Raja Israel Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Datanglah seorang hamba Tuhan, ya, seorang nabi, Yesaya namanya. Dia berkata, sampaikanlah pesan-pesan terakhir karena setelah ini Anda mau mati. Usiamu tinggal sebentar. Coba bayangkan apa yang Anda rasakan Bapak Ibu kalau misalnya tiba-tiba saya datangin Anda, saya bilang sampaikan pesan terakhir karena engkau akan mati. Wah, pasti shock ya. Pasti ketakutan, aduh kenapa ini, aku salah apa, aku kan seumur hidup melayani Tuhan, aku seumur hidup sudah berbuat baik, sudah cinta Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Hizkia. Ketika dia divonis mati karena sakitnya, dia berbalik mencari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan ingatlah bagaimana waktu aku hidup, aku itu sungguh-sungguh dalam mencari Engkau. Aku menjauhkan yang jahat, tapi aku melakukan yang baik. Aku memaksa rakyatku, anak-anakku untuk berdoa kembali kepadamu. Itu yang dilakukan Hizkia. Mujizat terjadi, Tuhan mendengar doa Hizkia, dan akhirnya Tuhan suruh Nabi Yesaya untuk bicara kepada Hizkia, umurmu akan diperpanjang 15 tahun. Itu usia yang cukup banyak ya, ketika Tuhan bermurah hati karena doa seorang manusia. Namun sedihnya, ada sifat-sifat buruk Raja Hizkia yang akhirnya membuat Tuhan tidak lagi berkenan kepadanya, tapi justru akhirnya Tuhan menghukum keturunannya sehingga keturunannya akhirnya kalah ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel. Yang pertama, sifat buruknya yang perlu kita pelajari supaya tidak kita tiru, kita buka dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, ayat 12 sampai 13. 2 Raja-Raja pasal 20, ayat 12 sampai 13. Bapak Ibu baca ayat 12, saya baca ayat 13. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Pada waktu itu Raja Babel menyuruh
Sebab telah didengarnya, ayat 13 saya yang bacakan, Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Sifat pertama, sifat buruk Raja Hizkia, dia orang sombong. Seorang raja yang habis divonis mati, lalu diberi pengampunan, anugerah khusus sama Tuhan, umurnya diperpanjang. Doanya habis dijawab sama Tuhan. Dia terlalu bahagia, dia terlalu percaya diri kembali, sehingga akhirnya dia mulai menjadi sombong. Dia mulai memamerkan apa yang menjadi kepunyaannya. Maka ketika orang-orang Babel itu datang untuk menjenguk dia, awalnya tujuannya baik, untuk menjenguk dia. Tapi belakangan rupanya orang-orang Babel inilah yang menghancurkan bait suci. Yang pertama, dan mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan ke Babel. Tapi lihat, Hizkia lagi happy. Karena doanya habis dijawab oleh Tuhan, dia habis sembuh, dia habis terima mujizat, maka dia mulai sombong. Dia mulai memamerkan, ini loh gudang senjataku, ini loh harta-hartaku, harta yang mewah-mewah. Dia mulai tunjukkan itu. Dan sifat yang Tuhan tidak suka dalam dirinya adalah ketika dia merasa bahwa semua yang dia miliki itu bukan pemberian dari Tuhan, tapi dia mulai menepuk dada dan berkata, ini karena kerja keras saya, ini karena saya yang hebat, ini karena saya pintar mengelola apa yang diwariskan kepada saya. Dan sifat itu Tuhan tidak suka. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita harus belajar bahwa kesombongan akan menjadi bumerang bagi hidupmu. Firman Tuhan tidak pernah salah, orang yang rendah hati akan diangkat oleh Tuhan, dan orang yang tinggi hati itu akan diturunkan oleh Tuhan. Itu hukum Tuhan. Maka janganlah kita punya sikap hati yang tinggi. Janganlah kita merasa bahwa diri kita lebih baik dari orang lain. Dalam kasus-kasus tertentu ya, saya melihat bahwa ada omongan seperti ini. Wah, kalau saya ketua acaranya pasti baik. Kalau saya yang atur pasti sempurna. Itulah sifat-sifat kesombongan manusia yang tanpa sadar kita miliki. Ada lagi yang berkata, kalau aku yang tugas lebih keren. Kalau aku yang tugas lebih baik. Hati-hati, sifat-sifat ini terlihat sepele, tapi itu adalah benih dari kesombongan. Ada baiknya ketika kita memperbaiki orang lain, tapi yang tidak boleh adalah ketika kita merasa kita lebih baik. Jangankan di gereja, di kantor, di dalam dunia kerja, jiwa kompetitif ini tinggi sekali. Semua orang berlomba-lomba. Saya pernah kerja jadi marketing Bapak Ibu. Saya tahu bagaimana teman saya mengkhianati saya demi dapat omset, demi ngejar bonus, disikut. Udah lupa lagi yang namanya teman. Itu jiwa kompetitif di dalam dunia sekuler. Yang mana sifat ini tidak boleh kita tumbuhkan atau kita biarkan di dalam gereja. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita saling mensupport. Bahkan dulu waktu gereja kita masih di ruko, itu ada pengerja yang kurang ajar. Jadi kalau misalnya dia lagi bete, dia lagi bad mood, itu nanti soundnya tuh dia bikin jelek. Ada kabel-kabel yang dia cabut gitu ya. Tapi kalau dia lagi tampil, wow itu soundnya empuk sekali, enak sekali. Nah ini orang-orang seperti ini mulai sombong. Dia merasa kalau dia tampil itu yang terbaik gitu. Sehingga akhirnya dia tidak suka melihat orang lain yang dipakai Tuhan. Melihat orang lain diurapi, dia enggak suka. Hati-hati dengan sifat-sifat seperti ini. Kita merasa lebih baik dari orang lain, maka kita mulai meremehkan orang lain.
Itu tidak boleh. Alangkah lebih baik kalau kita melihat orang lain lebih lemah, orang lain lebih kurang, kita bangun, kita kuatkan, kita nasihati, supaya kita maju bersama-sama. Dalam hidup saya melihat bagaimana teman-teman saya yang dari nol memulai karirnya, memulai bisnisnya. Karena dia mau belajar, dia rendah hati, tanya sama yang lebih senior, tanya sama mentor-mentornya ya, akhirnya hidupnya naik. Tapi orang-orang yang dari khotbah tadi pagi saya katakan, banyak orang Kristen anak Tuhan itu sombong. Minta-minta berkat, tapi kalau Tuhan kasih berkat kecil, nggak mau dikerjakan. Alah, ra ono duite gitu ya. Tapi kalau berkatnya besar, sungguh-sungguh ngerjakan. Hati-hati loh, Tuhan itu ngetes kita. Kalau Tuhan kasih berkat kecil, kita lagi dites. Hambaku setia nggak dengan perkara kecil? Ingat kesaksian Abuna itu ya, khotbah Abuna itu, bahwa orang dari Tiongkok daratan itu, untungnya 500 perak pun dikerjakan. Karena mereka tidak sombong, mereka melihat ini sebagai berkat Tuhan yang harus disyukuri. Maka orang-orang yang rendah hati inilah ketika mau belajar akhirnya diangkat oleh Tuhan. Sebaliknya orang-orang yang tinggi hati, yang kelasnya tinggi, yang omongannya gede-gede dijatuhkan sama Tuhan. Banyak sekali kasus seperti itu ya. Sehingga akhirnya ketika Hizkia mulai tinggi hati, dia mulai merasa sehat, aku udah kaya, umurku panjang ya kan. Mulai besar kepalanya, dia mulai pamer-pamer sehingga akhirnya Tuhan jatuhkan dia. Tuhan pakai orang-orang Babel untuk mendidik keturunan Hizkia, sehingga akhirnya orang-orang Babel ini mempelajari, oh kelemahannya di sini, kurangnya di sini. Sehingga pansosnya Hizkia itu seharusnya dia pansosnya ke Tuhan. Bagaimana sisa 15 tahun ini dia buat Tuhan lebih sayang kepadanya, sehingga Tuhan tidak memproses dia dengan lebih berat lagi. Maka Bapak Ibu saya ingatkan, kita sebagai anak Tuhan, marilah kita rendah hati. Supaya kita ini menjadi anak prioritas. Enak loh jadi anak prioritas. Hamba-hamba Tuhan itu ya Bapak Ibu kalau nulis doa, lalu kita angkat ke hadapan Tuhan, itu ada di surga ada malaikat. Nah punyanya hamba Tuhan itu taruh paling atas. Artinya apa? Doanya dijawab duluan, itu privilege jadi hamba Tuhan. Bapak Ibu yang memang dipakai Tuhan di dunia sekuler, enggak apa-apa. Tapi cari Tuhan lebih lagi sama seperti kami. Supaya apa? Daftar doamu tuh nanti ditaruh paling atas. Taruh prioritas kan. Sekarang kita lihat ayat 14. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh dari Babel. Ayat 15, lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Ayat 16, lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Ayat 17 ini serem sekali Bapak Ibu. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. 18, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Tadi waktu Hizkia divonis mati, apa responnya? Dia bertobat. Dia langsung cari Tuhan, dia langsung nangis-nangis, langsung berdoa meminta agar Tuhan berbelas kasih. Tapi lihat sikap hatinya. Lihat sikap hatinya setelah ini, ayat 19. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Tetapi pikirnya, asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Dulu dia baik Bapak Ibu. Tapi ketika dia sudah dapatkan apa yang dia doakan, dia sudah dapatkan apa yang dia mau, semudah itu hatinya berubah. Ketika dulu dia divonis mati, dia
nangis minta ampun sama Tuhan, tapi ketika dia divonis keturunanmu hancur, dia malah ngomong apa? Dia malah ngomong itu hal yang baik. Sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan. Asal ada damai dan ada keamanan seumur hidupku. Lihat betapa dia egois. Yang penting aku tenang, yang penting aku damai, gak peduli dengan orang lain, gak peduli dengan anak cucuku, gak peduli dengan rakyatku, yang penting aku aman. Ora urusanku. Bapak Ibu, Tuhan benci sekali cara berpikir seperti ini. Kalau kita sering berkata ora urusanku, nanti kalau Anda minta sama Tuhan, Tuhan butuh ini, lalu Tuhan balas gimana? Ora urusanku. Hati-hati, mulailah buka matamu, lihatlah sekelilingmu, apa yang bisa Anda bantu. Apa yang bisa Anda kerjakan. Jangan jadi orang apatis. Karena tentu waktu kita butuh pertolongan, kita pengen ditolong bukan? Tadi pagi saya kesaksian bagaimana Tuhan menolong hidup saya. Bapak Ibu yang belum dengar kesaksiannya, tonton di YouTube Pastor Sony Zaloku. Sore ini jam 5 ya, sudah bisa ditonton. Tonton. Bagaimana orang tua saya sering nabur, sering nolong orang lain. Dan saya menuai, waktu anaknya butuh pertolongan, ditolong oleh Tuhan. Tonton, dengarkan. Dan imani supaya Anda juga mengalami hal yang sama. Bantu apa yang bisa dibantu, tolong apa yang bisa ditolong. Karena Tuhan melihat itu, jangan mengejar pujian manusia. Aku bantu supaya, berbuat baik itu Bapak Ibu jangan supaya, jangan dengan motif. Berbuat baik karena Tuhan sudah tolong saya. Berbuat baik karena saya tergerak untuk menjadi saluran berkat. Berbuat baik karena doaku terlebih dahulu sudah dijawab Tuhan. Itu mindset yang benar. Raja Hizkia ini egois. Dia diberi 15 tahun waktu tambahan. Harusnya apa yang dilakukan? Harusnya 15 tahun ini dia pakai supaya mendidik pasukannya, melatih anak cucunya siap tempur. Karena Tuhan kalau sudah berfirman pasti terjadi. Ketika Tuhan berkata nanti akan terjadi begini-begini, hartamu akan diangkut, anak cucumu ditawan, harusnya apa? Dia nangis lagi seperti dulu, lalu menyiapkan pasukannya. Dia harusnya mendidik anak-anaknya hidup takut Tuhan. Bapak Ibu, ketika Raja Hizkia mati, anaknya naik tahta, namanya Manasye. Dia adalah raja yang jahat sekali. Bukit-bukit pengorbanan, mesbah-mesbah berhala yang dulu dihancurkan bapaknya, sama Manasye dibangun kembali. Lalu anaknya Manasye ini membuat patung-patung. Dia membangun kembali mesbah-mesbah, mempersembahkan anaknya kepada Baal. Dia memanggil dukun-dukun peramal. Jahat sekali. Jadi Hizkia tidak membuat 15 tahun itu untuk mendidik generasi di bawahnya menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Dari sini apa yang kita pelajari? Orang tua takut Tuhan belum tentu anaknya takut Tuhan. Orang tuanya selamat masuk surga, belum tentu anaknya selamat masuk surga. Bisa jadi anaknya binasa. Dan saya selalu khotbahkan ke Bapak Ibu semua, ayo kita takut Tuhan, ayo kita cari Tuhan lebih lagi. Karena kita diselamatkan bukan karena usaha kita, tapi karena kemurahan Tuhan. Maka berdoalah supaya Tuhan bermurah hati kepadamu. Berdoalah supaya ada anugerah di atas kepalamu. Dan didik anak-anakmu supaya cinta Tuhan. Didik anak-anakmu agar bisa berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Supaya apa? Kita sekeluarga suatu hari nanti reuni kembali di surga. Saya tidak mau ke surga sendirian. Orang tua saya tidak mau ke surga sendirian. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau anak-anak Anda binasa, itu salah orang tua. Maka selagi Anda hidup, gunakan semua waktumu, gunakan semua kekuatanmu untuk yuk kita sama-sama cari Tuhan. Itulah kenapa
Tuhan tidak pernah memberitahu umur manusia. Karena kalau Tuhan beritahu, manusia nanti seperti Hizkia. Santai-santai, menikmati hidup, yang penting hidupku damai, penting hidupku tenang ya. Padahal kita ini harus terus berjuang. Hizkia tidak berpikir ke depan. Betapa banyak orang-orang Kristen yang sumbu pendek. Artinya apa? Tidak berpikir ke depan. Saya pernah melayani sebuah keluarga dan berkata, bondo rak digowo mati. Lalu dia menikmati hidupnya. Betul, bondo rak digowo mati, tapi orang yang ngomong gitu, ora mati-mati. Umurnya dowo Bapak Ibu. Akhirnya apa? Lah, tewas dihambur-hamburkan, umurnya dowo, sehat. Itu salah siapa? Salah dia sendiri, gitu kan. Ada orang saya kenal dalam pelayanan ini ya, pamer beli mobil baru. Sebenarnya belum mampu beli mobil baru, tapi karena profesinya menuntut dia untuk biar keren, akhirnya dia beli mobil baru, dia nyicil dari bank gitu ya. Suatu hari mobilnya hilang. Saya tanya, loh mobilnya mana gitu. Oh diambil bank katanya. Lah kenapa? Lah macet kan, kredit macet diambil bank. Karena nggak bisa melunasi. Akhirnya dia tuh berkata seperti ini, ambil aja, yang penting udah dinikmati. Yang penting aku udah nyoba naik mobil enak gitu ya. Bapak Ibu, saya kadang suka heran dengan manusia-manusia model begini. Kenapa bisa terlalu santai ya, sehingga akhirnya menyusahkan hidupnya demi egonya, demi keinginannya. Ada lagi, ini keluarga jauh saya ini, seperti ini, ngomong seperti ini. Dia habis dapat berkat besar nih, karirnya cemerlang, wah dapat bonus kan, dapat proyek besar, langsung tuh beli HP baru, beli lemari baru, jalan-jalan langsung dihabis-habiskan. Sampai ngomong seperti ini, entah untuk apa duit ini ditabung. Hidup itu bukan cuman hari ini, ada bulan depan makan apa, tahun depan makan apa, 10 tahun lagi kita makan apa. Makanya Abuna selalu mengajar kita pentingnya hikmat Tuhan dalam mengelola uang. Ada uang untuk ditabung, ada uang untuk tolong orang lain, ada uang untuk menabur di rumah Tuhan. Sisakan sedikit untukmu senang-senang, jangan banyak-banyak. Karena kalau uang senang-senangnya terlalu banyak, wah kacau. Ayo kita jangan menjadi orang Kristen sumbu pendek seperti Hizkia, yang tidak berpikir jauh ke depan, tapi berpikiran sempit, sumbu pendek. Sehingga gara-gara sifatnya seperti itu, resikonya terlalu besar. Seluruh harta kekayaan Israel dari nenek moyangnya habis, dirampas ke Babel. Anak-anaknya yang pinter ditawan, jadi tawanan. Pemain musik maju ke depan. Maka sore ini saya mengajak kita semua Bapak Ibu untuk evaluasi diri. 15 tahun ke belakang, apa yang sudah Anda lakukan? Ingat-ingat. Apakah Anda sudah melakukan hal-hal yang baik? Atau Anda buang-buang waktu untuk melakukan hobi Anda? Melakukan kesenanganmu? Seandainya saya berkata kepada Anda, umurmu tinggal 15 tahun lagi, apa yang mau Anda lakukan? Apakah Anda mau mempersiapkan generasi selanjutnya? Atau Anda hanya mau happy-happy? Atau Anda mau mencari Tuhan di sisa waktu umur Anda ini supaya mendapat perkenanan Tuhan? Pilihan ada di tangan saudara. Sebagai seorang youth pastor, saya selalu ngomong ke anak-anak, gunakan waktu yang ada untuk upgrade dirimu. Naikkan bobotmu. Suka bahasa Korea, belajar bahasa Korea. Tonton drama sebanyak-banyaknya supaya pinter bahasa Korea. Siapa tahu nanti kalian dapat beasiswa ke Korea. Pengen keluar negeri, belajar bahasa Inggris. Nggak usah les, bayar mahal. Lihat YouTube itu loh.
ada 1000 channel ngajarin orang bahasa Inggris dari nol. Tinggal mau enggak? Gitu. Saya selalu nasihatin anak youth, ayo main HP ya boleh, tapi jangan 24 jam main HP terus. Baca buku. Lakukan hobi-hobi baru yang produktif. Upgrade dirimu. Kamu tidak pernah tahu kapan keberuntungan itu datang. Dan ketika keberuntungan itu datang, pastikan kamu siap sehingga kamu bisa tangkap itu. Karena kalau duduk-duduk menunggu keberuntungan gak akan datang. Tapi siapkan dirimu, latih tubuhmu. Anda tahu ya, orang-orang yang mau sekolah perwira, jadi akpol, akmil itu ya, mereka latihannya bukan sebulan sebelum ujian, mereka latihannya dari SMA. Ada di Magelang itu namanya SMA Taruna Nusantara. Betul-betul mempersiapkan anak-anak muda agar mereka siap untuk tes-tes di militer. Artinya apa? Orang berhasil itu bukan persiapannya sehari seminggu. Bertahun-tahun dipersiapkan dirinya, dilatih dirinya, ditambah talentanya. Karena kita berusaha, Tuhan yang memberkati. Kita mencoba, Tuhan yang buka jalan. Kalau Tuhan tutup jalan, makanya Bapak Ibu dengar kesaksian saya. Kalau Tuhan tutup jalan, jangan menyerah. Bangkit dan cari jalan lain. Seperti itu sama Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau, supaya kita itu punya iman itu mental baja. Bukan mental yang mudah menyerah. Maka Bapak Ibu, mari kita berpikir panjang. Bapak Ibu pengen umur panjang, makanannya harus sehat. Ya. Percuma Bapak Ibu pengen umur panjang, tapi semua dimakan. Tidak boleh. Spare part ini ya udah tambah tua. Dan kalau udah tua bisa tukar yang baru? Enggak bisa. Kontrol makanan, mulai berhikmat. Ada yang boleh dimakan, ada yang enggak boleh. Ada yang boleh dimakan, ada yang dikurangi dimakan. Karena kesehatan itu adalah yang terutama dalam hidup ini. Gimana kita mau menikmati berkat Tuhan kalau kita sakit? Pada waktu pandemi COVID-19 ya, berapa banyak orang bersungut-sungut. Keluar dari pekerjaan, ada yang dipecat, ada yang ekonomi sulit. Semua orang bersungut-sungut. Tapi bagaimana saya melihat di depan mata saya, karena waktu itu saya di rumah sakit. Melihat jutaan orang bersyukur karena masih napas. Bersyukur karena masih bisa napas. Dan pada waktu itu ada banyak sekali orang yang tidak bisa napas, akhirnya lewat, sudah pindah alam. Kesehatan itu yang utama Bapak Ibu. Sehat bukan hanya jasmani ya, juga harus sehat rohani. Karena kalau Anda sehat jasmani, tapi rohaninya enggak sehat, jadi edan. Ya, proses hidup ini berat loh, setuju ya? Proses hidup ini berat, keras. Kalau Anda enggak kuat, banyak tuh yang jadi gila. Pindah rumah, jadi rumah sakit jiwa. Maka sehat jasmani, sehat rohani, itu jemaat Jitu Sisi. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita mau katakan, Yesusku kau terindah. Tuhan kami datang dengan syukur kami.